Ya, saya akan menyampaikan mengenai diagnosis malaria di laboratorium. Di dalam penyampaian ini ada 4 topik utama, yaitu pertama mengenai sampling, yaitu pengambilan darah, yang kedua mengenai pembuatan sediaan darah malaria sampai ke pewarnaan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat pelaporan. Baik, sesi yang pertama itu mengenai sampling. Di sini saya melihat bahwa saya yakin semua yang hadir di sini para ATLM adalah orang-orang yang mumpuni dalam hal sampling ya. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa yang tidak kalah penting adalah keselamatan kesehatan kerja. Itu harus diutamakan juga. Motonya yaitu tahu risiko yang akan terjadi dan tahu bagaimana meminimalisasi risiko tersebut. Di sini kita akan mengambil darah. Risikonya apa? Kita akan terpercik darah, kita akan tertusuk lancet, kemudian apalagi mungkin kalau ada COVID kita akan tertular. Nah, untuk meminimalisasi itu bagaimana caranya? Kita harus tahu agar tidak terkontaminasi oleh darah, kita menggunakan sarung tangan. Agar tidak terjadi infeksi, kita menggunakan alkohol swab. Kemudian tidak terjadi infeksi, kita menggunakan lancet yang steril sekali pakai. Kemudian kita juga menggunakan biohazard, sampah-sampahnya setelah pakai dibuang ke sampah umum, sampah biohazard, dan sampah benda tajam. Seperti itu untuk persiapan peralatan. Jadi yang penting adalah hal yang tadi, keselamatan kesehatan kerja diutamakan. Mengenai prosedur untuk sampling, seperti biasa kita mencatat di form penularan malaria. Jangan lupa pakai sarung tangan, harus dikenakan. Karena teman-teman kalau objek gelas bagian tengahnya kita pegang oleh tangan yang telanjang, nah itu kan mengandung lemak ya. Nah itu tidak akan membentuk sediaan darah tipis dengan baik. Nanti akan berlubang-lubang karena pengaruh lemak tersebut. Kemudian slide dan RDT harus diberi label, yaitu 3 hal kalau di Buntuni. Yang pertama harus diberi label tanggal, kode, dan nama. Nah, kemudian jari yang akan ditusuk dibersihkan dengan alkohol swab dan biarkan mengering, jangan masih basah langsung ditusuk ya. Dan kemudian jari ditekan sejenak, kemudian ditusuk menggunakan lancet. Nah selanjutnya, halo, masih tercopy? Oh, bisa kan dari sini langsung. Kemudian tetes darah pertama dibuang dan dibersihkan dengan tisu. Dan tetes berikutnya diteteskan pada objek gelas. Dan selanjutnya luka pada jari ditutup menggunakan alkohol swab. Jangan lupa limbah yang ada dipilih dan dibuang sesuai tempatnya. Misalnya sampah umum, tisu ke sampah umum, sampah infeksius seperti alkohol swab yang bekas, ada darahnya disimpan ke sampah infeksius, dan lancet ke benda tajam. Dan kalau teman-teman ketahui bahwa tisu itu sampah umum, tapi kalau tisu sudah terkena darah itu menjadi sampah infeksius. Dan yang perlu diingatkan lagi bahwa pada saat menggunakan lancet jangan recap ya. Jangan lancet sudah dibuka, setelah ditusuk, kemudian ditutup lagi begitu, jangan. Langsung buang aja ke sampah kontainernya ya. Selanjutnya adalah pembuatan sediaan darah malaria. Untuk pembuatan sediaan darah malaria, melanjutkan yang tadi sampling tadi, darah yang sudah diambil, tetes darah pertama dibuang menggunakan tisu, tetes darah berikutnya diteteskan di atas kaca objek. 1 tetes kecil, jadi jangan terlalu banyak teman-temannya. Kalau terlalu banyak akan sulit teman-teman membuat sediaan darah tipisnya. Kira-kira 1 tetes. 1 tetes itu kira-kira 2 mikron. Nah, 2 mikron ya. Kemudian untuk sediaan darah tipis, seperti terlihat di gambar ini. Dan kemudian untuk darah tebalnya kira-kira 3 tetes. Ini sekitar 6 mikron lah. 2 mikron, 2 mikron, 2 mikron. Nah, kemudian kaca objek yang sudah terisi darah ini taruh di urutan mendatar. Pada bagian yang untuk sediaan darah tipis ini, dengan menggunakan kaca objek gelas yang lain, yang ini taruh di depannya, mundur ke belakang, nanti biarkan si aliran darah ini menyebar ke pinggir-pinggir sediaan darah objek itu, dan pada sudut 45 derajat, didorong ke depan. Ke arah sini. Maka akan terbentuk seperti lidah dengan kecepatan yang terarah dan terukur. Sedangkan untuk sediaan darah tebal, dengan tetap menggunakan objek gelas yang lain, ini diputar-putar di bagian sini dari arah luar ke arah dalam.
kira-kira diameternya jangan terlalu lebar, 1 sampai 1,5 cm. Dan perlu diingat pula bahwa kaca objek yang bekas dipakai ini dilapisi dengan tisu, jangan sampai dipakai untuk sediaan darah yang lain. Setelah itu pembuatan, kita lanjut dengan pewarnaan. Jadi sediaan darah tadi yang sudah kering, kita lanjut ke proses pewarnaan. Teman-teman, kalau untuk menunda pewarnaan ini maksimal 24 jam ya, jangan terlalu lama ya. Kita mengikuti sesuai dengan petunjuk di buku terbitan terbaru tahun 2020, itu bentuknya maksimal 24 jam ya. Jadi kalau di pustu misalnya dia menggunakan RDT dan ambil darah, ada pagi pasien, oke, nggak apa-apa, dikumpulkan, nanti sore pas pulang, sebelum pulang diwarnai. Oke, kita lanjut ke pewarnaan. Pertama, sediaan harus sudah kering total, jangan dikeringkan menggunakan hand dryer atau apa, karena akan menyebabkan kerusakan pada sel darahnya. Yang ditetesi kemudian dilakukan fiksasi, yaitu ditetesi dengan metanol pada bagian sediaan darah tipis. Nah, kemudian dibiarkan mengering dengan sendirinya. Sambil menunggu mengering, kita membuat oplosan dengan giemsa dan aqua. Kenapa menggunakan aqua? Aqua terjaga pH-nya 7,0. Atau bisa menggunakan dengan aqua des ditambah dengan buffer sehingga pH-nya menjadi 7,0. Nah, untuk lebih praktis kita menggunakan aqua. Jadi giemsanya diambil. Pada saat mengambil giemsa, teman-teman, jangan dari botol yang asli ini jangan diaduk ya. Biarkan ambil dari yang paling atas dan atasnya aja. Karena kalau diaduk kristalnya akan tercampur, akan kotor nantinya. Diambil 0, kita menggunakan, kalau dulu menggunakan 10%, 1 giemsa 9 aqua. Nah sekarang buku yang baru itu menggunakan 3%, yaitu 0,3 cc giemsa dan 9,7 aqua dicampur dalam botol campur, kemudian diaduk. Itu kalau kita membuat 10 cc. Dan itu bisa cukup untuk 5-10 slide ya kalau kita cukup menggunakannya. Nah, kemudian tadi sediaan darah yang ditetes metanol udah kering, kita teteskan campuran tadi ke objek ke sediaan darahnya. Di sini saya digambar ini ada contoh minimalisnya ya, karena di DMK tidak ada sink, tidak ada meja pewarnaan, tidak ada tempat pewarnaan, kita menggunakan set box, kita tetesin, dan pastikan harus betul-betul rata, karena kalau ada yang miring itu menyebabkan kotor. Nah, tergenang. Dan kalau menggunakan yang 3%, waktunya adalah 45 menit. 45 menit. Kering setelah bunyi 45 menit. Kemudian cairan itu dibuang dan dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih. Dan dibiarkan mengering dan menjadilah pewarnaan seperti ini. Kemudian ke pemeriksaan. Oke, di dalam pemeriksaan di sini saya akan menyampaikan pemeriksaan dengan menggunakan RDT malaria. Yang kedua nanti lanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan mikroskopis malaria. Untuk RDT digunakan untuk penderita dengan gejala klinis malaria pada situasi emergensi. Jadi misalnya malam hari atau pasien emergensi boleh menggunakan RDT. Tetapi di Wintuni ini slide tetap harus dibuat ya, karena slide itulah yang akan dibaca dan akan menjadi pelaporan ke provinsi nantinya. Kemudian RDT bisa digunakan juga apabila tidak ada tenaga mikroskopis malaria, misalnya di juru malaria kampung atau di pustu. Kemudian ada di fase kesehatan itu mikroskopisnya, tetapi level kompetensi mikroskopis malarianya masih basic. Nah itu tetap menggunakan RDT dan slide tetap dibuat. Terus kemudian pada saat ada KLB malaria, sehingga untuk lebih cepat mendapatkan hasil KLB malaria menggunakan RDT dan slide. Dan kemudian ada pada pasien dengan gejala malaria saat MBS. Jadi pada saat kita survei malaria massal, kemudian ada yang memiliki gejala, agar cepat diketahui hasilnya menggunakan RDT. Nah ini mengenai prosedurnya. Prosedur ini tergantung merek ya. Di sini saya sampaikan mengenai merek Verstal. Nah, pada saat menggunakan RDT yang perlu diketahui teman-teman, dilihat kadaluarsanya terlebih dahulu. Kalau tanggalnya kadaluarsa ya jangan gunakan ya. Kita menggunakan kadaluarsanya oke, baru kita lanjutkan. Nah,
Pada saat sampling sudah diambil darahnya, kemudian diambil darahnya menggunakan pipet yang disediakan dalam paket RDT itu kira-kira sebatas pipet itu 5 mikroliter. Teteskan di bagian alat RDT ini yang ada namanya S. S itu sampel. Teteskan ke sini semua dari yang sebatas garis tadi. Kemudian teteskan di garis A itu absorbennya. Oh, sorry. Nah, di sini kita buka dulu absorbennya, buffernya, dan cara memutar bagian tutupnya, kan dari plastiknya akan mudah lepas. Teteskan di bagian absorbennya, biarkan 20 menit menggunakan timer. Pada saat 20 menit baru dibaca. Nah, di sini momen yang penting juga, pada saat membaca kita lihat C-nya dulu, kontrolnya ya. Kalau garis kontrolnya nggak muncul, kemudian ada garis yang muncul pun di PAN atau di PF itu tidak valid, artinya alat ini rusak. Dan apabila garis kontrol itu baru diaplikasikan. Sebagai contoh, yang ini garis C muncul, tetapi di garis PAN dan PF tidak muncul. Mohon maaf, ini ada suara dari mana ya? Mohon respon, suara saya terkopi dengan baik ya? Terputus lagi suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Saya lanjut ya? Iya, saya lanjut untuk interpretasi. Pada saat garis C muncul, baru kita interpretasikan. Kalau garis C muncul di garis PAN dan PF tidak ada garis, maka neg, artinya negatif. Tapi kalau garis C muncul dan hanya garis PF yang muncul, maka hasilnya PF. Tapi kalau garis C muncul, PAN yang muncul, maka hasilnya PAN. Tapi kalau garis C muncul, PF dan PAN muncul, maka PAN PF. Perbedaan hasil ini nanti akan mempengaruhi pemberian pengobatan. Contoh kalau PF hanya 3 hari, misalnya primakuinnya di hari pertama saja, sedangkan kalau PAN atau PAN PF itu sampai 14 hari. Oke, kita lanjut sesi berikutnya ke identifikasi parasit malaria. Secara umum ya, parasit malaria atau namanya Plasmodium itu memiliki ciri-ciri. Satu, dia harus mempunyai inti, warnanya merah. Dia harus mempunyai sitoplasma, warnanya biru. Dia harus mempunyai pigmen, warnanya coklat sampai kehitaman, bahkan ada kuning. Kemudian dia kalau yang masih muda ada vakuolanya. Jadi minimal 3 warna, itu baru namanya parasit. Jadi kalau hanya 1 warna, bukan parasit. Dan dampak yang dibawa terhadap eritrosit yang terinfeksi munculnya titik-titik ini. Mungkin kalau seperti manusia istilahnya apa, biduran kali ya kulitnya ya. Nah, eritrosit juga demikian, dia akan muncul titik-titik. Kalau titik-titiknya rapat, halus begini, ini titik-titik Skufner namanya. Ini punyanya Plasmodium vivax. Dan juga berdampak kepada eritrosit, nanti ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bergerigi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, kembali lagi, ada titik inti warna merah, ada sitoplasma, ada pigmen, ada vakuola. Nah, ini juga masih, jadi harus ada inti, kalau parasit itu ada sitoplasma, ada pigmen itu adanya di dalam sitoplasma ya. Kemudian ada vakuola kalau masih terpojok mengendap. Nah, lanjut lagi, kita lihat dalam identifikasi parasit malaria ini, kalau kita melihat di sediaan darah tipis ya, ukuran eritrosit yang pada sediaan darah tipis dibandingkan dengan eritrosit normal. Jika eritrosit yang terinfeksi ini sama besar, itu adalah PF atau PM. Pilihannya kalau tidak Plasmodium falciparum atau Plasmodium malaria. Dan kita bisa singkirkan PM dulu nih dalam identifikasi karena sangat jarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga punya PM. Kita fokus ke PM. Tetapi kalau jika eritrositnya lebih besar, maka pilihannya kemungkinan identifikasinya ada vivax atau ovalet. Dan ovalet juga kita bisa boleh singkirkan terlebih dahulu, kita fokus di vivax. Walaupun ada kemungkinan itu bisa ovalet. Itu sangat-sangat sulit ditemukan ya kalau di Indonesia ya. Kemungkinannya vivax. Demikian kalau di sisi dari eritrosit di sediaan darah tipis. Ya. Sedangkan pada sediaan darah tebal,
kita bandingkan ukuran dari plasmodium itu dengan inti limfosit yang kecil. Jika sama besar dengan inti limfosit kecil, maka kemungkinannya 2, kalau nggak PF, PM. Kembali tadi PM, karena sangat jarang ditemukan, boleh singkatkan dulu, kita fokus ke falciparum. Tapi jika ukuran parasit itu lebih besar dari inti limfosit yang kecil, kemungkinannya 2 juga, yaitu Vivax atau Ovale. Ovale kita singkirkan, kita fokus ke Vivax. Seperti terlihat di gambar. Nah, sekarang kita sampaikan secara detail mengenai ciri-ciri dari masing-masing plasmodium. Di sini saya hanya menyampaikan 4 plasmodium. Yang pertama plasmodium falciparum. Dan dalam plasmodium falciparum ini saya tidak menyebutkan ciri-ciri secara lengkap, panjang lebar, tapi saya hanya menyampaikan 4 ciri khas yang paling utama. 4 ciri khas saja. Ini mungkin cirinya bisa lebih dari 4, tapi saya 4 ciri khasnya. Yang pertama, eritrosit tidak membesar, ada titik Maurer, ditemukan bentuk aquol, atau ditemukan gametosit berbentuk pisang, dijamin falciparum. Lihat, ini eritrosit normal, ini eritrosit yang terinfeksi tidak membesar. Kemudian ada titik Maurer, nah ini titik Maurer ini di badan eritrosit ya, dan bisa dihitung, Ini yang dimaksud kasar itu karena tidak merata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Maurer. Ini ciri khas dari falciparum. Kemudian ada bentuk aquol, ini ya, menempel di dinding eritrosit. Itu plasma intinya. Kemudian ada bentuk gametosit. Ini sebenarnya falciparum. Kita lihat yang plasmodium vivax. Di dalam plasmodium vivax saya menyampaikan juga 4 saja menjadi ciri khas. Yang pertama adalah eritrosit yang besar, ada titik Skufner, sitoplasma heterozigosnya tidak beraturan, dan ada zona merah pada sedian darah tebal. Ya, kita lihat ini eritrosit yang normal, ini eritrosit yang tidak normal. Ini ciri khas dari plasmodium vivax. Kemudian dia ada titik Skufner, dia lebih merata, halus, banyak maksudnya halus di sini ya, dan agak susah dihitung lah. Nah ini punyanya vivax. Kemudian tropozoidnya ini amoeboid. Nah ini kalau udah tropozoid yang udah lanjut, udah amoeboid, nggak beraturan ya, plasmanya. Yang berikutnya pada sedian darah tebal ada zona merah. Zona merahnya ada yang besar, kemudian zona merahnya ada yang rada kecil, gitu. Ini ciri khas dari plasmodium vivax. Mudah-mudahan teman-teman kedepannya juga ragu-ragu dan mantap lagi dalam mengidentifikasi jenis-jenis plasmodium. Selanjutnya plasmodium malariae. Plasmodium malariae saya juga mengangkat 4 ciri khas. Yang pertama, eritrosit tidak membesar, ada titik Zeeman, tropozoid berbentuk pita, ada pigmen kasal tersebar berwarna kuning. Kita lihat, ini eritrosit normal, ini eritrosit yang terinfeksi, dan titik Zeeman itu jarang ditemukan ya. Beda dengan Maurer, masih bisa dihitung dengan jari. Kadang-kadang titik Zeeman itu tidak muncul, jarang ditemukan. Lebih bersih, itu bedanya Maurer sama Zeeman ya. Dan kemudian ditemukan bentuk pita, stadium tropozoid. Nah, ini dia sirkulasi yang panjang, dan intinya juga jadi memanjang begini. Untuk ciri khas dari malariae. Kemudian ada pigmen tersebar berwarna kuning. Nah, ini dia. Ini kalau dimainin mikrometernya ini, warna kuningnya jelas sekali. Ini ciri khas dari plasmodium malariae. Berikutnya ada plasmodium ovale. Plasmodium ovale yang menjadi 4 ciri khasnya, pertama eritrosit membesar, ada titik James, eritrosit berbentuk ovale dan bergerigi, kemudian ukuran zona merah pada sedian darah tebal umumnya seragam. Kita lihat ya, eritrosit membesar, nah ini dia, ini di sedian darah tipis. Kemudian ada titik James, nah ini mirip-mirip seperti Skufner. Kalau Skufner dia lebih merata, lebih halus, kalau ini rada kasar. Rada kasar artinya ada ya bagian-bagian kosongnya yang banyak juga nih. Tuh. Nah ini ciri khas dari James. Kalau Skufner tuh hampir merata semuanya. Kalau Skufner, kalau James enggak, ada bagian yang kosong-kosongnya seperti ini. Kemudian eritrosit berbentuk ovale atau bergerigi. Nah ini ada yang ovale, kemudian bawahnya bergerigi. Dan pada sedian darah tebal ada lagi menjadi ciri khas, ini menurut pengalaman dari orang Prancis, katanya zona merahnya itu pada sedian darah tebal itu lebih seragam.
Nah, kita lihat kalau dikira-kira lah gitu ya, ini kan ukuran zona merah nih. Nah, lebih seragam kan ukurannya kurang lebih sama lah. Tapi kalau VFAP beda, ada yang besar sekali zona merahnya, ada yang kecil gitu. Kalau Opale cenderung seragam. Nah, selain kita mengenal parasit, maka kita juga harus mengenal benda-benda lain selain parasit yang kita sebut dengan artefak atau komponen darah, agar tidak salah interpretasi. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, kenapa kita masih terjadi sensitivitas yang rendah? Spesifisitas yang rendah ya. Harusnya negatif dibaca positif, masih menjadi positif palsu. Berarti spesifisitas yang rendah. Itu karena ketidakmampuan mengenal unsur-unsur darah, leukosit yang mana, trombosit yang mana. Dan kemudian tidak mengenal juga bakteri yang mana, spora yang mana, sel sayuran yang mana, partikel yang mana, kemudian kristal-kristal gimsa yang mana. Nah, di sini kita coba jabarkan sedikit. Nah, kita harus mengenal dari ciri khas parasit sejati tadi. Parasit sejati minimal 3 warna, inti merah, sitoplasma biru, pigmen coklat hitam, bahkan kekuningan. Morfologi mungkin berbeda-beda. Ciri khasnya 3 warna itu ya, idealnya. Nah, ini benda-benda selain parasit, yang banyak artefak. Di bawah ini bukan ini ya, bukan parasit. Kenapa? Karena satu warna. Kita lihat tidak ada inti warna merah, tidak ada sitoplasma warna biru, tidak ada pigmen. Satu warna ini bukan parasit. Maka hanya terlihat hanya inti tanpa sitoplasma. Nah, ini unsur-unsur darah. Ini ada segmen, ada eosinofil, ada monosit, ada limfosit. Ini di darah tebal. Ini sebetulnya ukurannya sama ya, tapi entah kenapa ini jadi kecil ukurannya. Yang ini keping darah nih. Nama lainnya trombosit atau platelets. Ini juga sama. Nah, kita lihat ke pewarnaan, untuk pewarnaan yang unsur darah juga. Ini ada diantaranya eritrosit muda. Teman-teman, untuk pewarnaan kenapa kita perlu pH 7,0 agar warnanya optimal? Karena kalau pH-nya asam, maka akan pudar dan terlihat hanya inti yang harusnya positif jadi negatif. Atau kalau pH-nya terlalu basah, maka warnanya akan tua. Terlalu gosong lah kalau buat roti. Kalau seperti kita bikin roti dibakar itu gosong, terlalu tua ya. Nah, ini unsur-unsur darah diantaranya ini kromatoid, kemudian ini ada juga eosinofil, itu kan granul-granulnya merah. Nah, pada saat pecah keluar seperti ini. Dan ini bukan parasit. Kenapa bukan parasit? Karena inti tidak ada, warnanya hanya satu. Kalau parasit berapa warna tadi? 3. Intinya merah, sitoplasma biru, dan ada pigmennya. Ini ada platelet, keping darah atau trombosit. Ini limfosit. Nah, ini secara lengkap nih. Artefak sering pada hapusan darah. Jangan sampai kita seperti ini dibilangnya parasit ya. Ini adalah bakteri ya. Ada batang, ada fokus. Ini ada spora. Kemudian ini ada sel-sel sayuran. Kemudian ada kristal, nih kristal gimsa contohnya. Nah, ini saya lihatkan contoh di salah satu sediaan darah ya. Sediaan darah dan dalam bulat ini contoh ada seperti ring. Mungkin kalau kita tidak terbiasa, kita akan menyebutnya ini, oh ini ringnya plasmodium falciparum. Kita lihat dulu main mikronya. Kalau dia hanya satu warna, dan di sini juga sitoplasma nggak jelas intinya, dan hanya satu warna, ini bukan. Tapi kalau kita lihat yang di kotak ini kalau kita main mikronya, ini akan, dan ada 2 warna, intinya merah, sitoplasmanya biru, itu sudah cukup mewakili bahwa dia parasit malaria, dan ditemukan tidak hanya satu ya. Ini juga termasuk. Ini yang tengah ini bukan plasmodium atau berbentuk gamet, kan mirip pisang ya. Kita lihat coba, apakah ada intinya, apakah lebih dari satu warna. Ini hanya satu warna, intinya tidak ada, berarti ini bukan. Tapi kalau kita lihat yang ini ada intinya, ada sitoplasmanya biru, ada intinya, bahkan ada batang kromodium, kita main mikronya. Yang ini juga sama. Ini gametosit dari plasmodium falciparum. Ini hanya beberapa contoh, sebetulnya masih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu 30 menit, mungkin ini sudah 30 menit atau belum, saya entah ya. Nah, sekarang pelaporan terakhir nih ya. Mudah-mudahan cukup nih. Pelaporan pemeriksaan mikroskopis
malaria. Jadi kita menghitung parasit terhadap leukosit. Yang kita hitung adalah parasit per 200 WBC ya. Itu biasanya dipakai di layanan. Tetapi kalau untuk di riset biasanya pakai sampai 500. Jadi kalau kita menemukan yang di slide yang positif, nah kita fokus untuk menghitung per 200 WBC. Alat yang diperlukan apa ya? Telecounter 1 sama kertas sama pulpen sudah. Jadi telecounter untuk menghitung leukosit, kertas untuk menulis stadiumnya. Ring ditulis R, di bawahnya tulis T untuk kode terpojoid, S kijon, kemudian gametosit di kode G. Barulah mulai kita berhitung. Dan sebelum kita menghitung, idealnya adalah melihat kelayakan dulu sediaan darah. Misalnya pilih lapang pandang yang kira-kira penyebarannya 4-8 leukosit. Jadi kalau kita melihat sediaan darah tipis kita melihat merata atau tidaknya mudah karena penyebaran eritrositnya akan satu-satu. Tapi kalau sediaan darah tebal, dia merata atau tidaknya kita dengan melihat bila per lapang pandang itu jumlahnya antara 4 sampai 8. Misalnya lapang pandang ini ada 6, berikutnya ada 7, berikutnya ada 8, itu dikatakan merata. Nah, mulailah berhitung dari situ. Pada saat sudah berhitung dari situ, jangan loncat-loncat. Jadi pengalaman teman-teman yang lain juga sudah dibuktikan, yang loncat-loncat itu malah nggak masuk hitungan. Jadi kalau yang sistematis berurutan malah masuk hitungan. Jadi bisa kita melakukan dengan sistem horizontal, menghitungnya, bisa sistem dengan vertikal. Nah, jelas menghitungnya sampai angka 200, mendekati 200. Karena per lapang pandang kan kadang-kadang ada yang 6 buah, ada yang kosong. Sehingga mendekati 200, artinya kalau udah 198 udah oke. Tapi nanti jumlah leukositnya harus ditulis ya. Misalnya nanti kita cara pelaporan di akhir disebutkan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan cara horizontal, geser begitu. Kemudian ada juga yang cara vertikal, ke atas, ke bawah. Jadi lapang pandang yang terakhir menjadi awal mula lapang pandang berikutnya. Ya, ini kita contoh lapang pandang ya. Jadi pada saat kita menemukan satu lapang pandang positif, langsung ambil counter, langsung ambil pena sama pulpen, sama kertas. Counter untuk menghitung leukosit. Kemudian kertas disiapkan, kalau kita udah tahu spesiesnya, tulis misalnya PF, kemudian di bawahnya tulis R, T, S, G. R untuk ring, T untuk tropozoid, S untuk spijon, G untuk gametosit. Mulai kita berhitung. Kemudian seperti di lapang pandang ini. Bagian yang tertimpa oleh batas lingkaran lapang pandang, jangan dihitung. Patokannya itu ya. Jadi yang bebas saja yang dihitung. Nah, kita mulai leukosit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nyalakan counternya 11 kali. Tek, 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 tek. Kemudian kita lihat parasitnya. Di sini bentuk stadium apa aja. Oh, ada ring nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17. Maka tulis di bagian R, 17. Kemudian geser. Geser, oh, ada leukosit 2. Nyalain counter. Tek, tek. Parasitnya nggak ada. Lewat. Geser lagi. Ini leukositnya ada berapa? 1, 2, 3. Tulis 3. Kemudian ringnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Tulis R18. Nanti setelah leukositnya mendekati angka 200, atau bisa jadi pas 200, stop hitungnya. Jumlahkan coret-coretan tadi. Misalnya ringnya totalnya jadi berapa. Kemudian tropozoidnya jadi berapa. Skijonnya jadi berapa. Gametositnya jadi berapa. Nah, ini contoh pelaporannya. Jadi spesiesnya misalnya bisa PF, PV, PM atau PO, kemudian stadium bisa ring, tropozoid, skijon, atau gamet, dan disertai jumlah hitung parasitnya. Contoh pelaporan. Misalnya PF, dilaporkan PF titik 2 R5 G5 per 200 WBC. Ini kebetulan leukosit yang dihitungnya pas 200 ya. Cantumkan 200. Atau Vivax, PV T10 S2 per 202 WBC.
Ini kebetulan hitung leukositnya 202. Kemudian kalau yang mix sampai pelaporan yang mix, PF titik 2 R 200 plus VV, kemudian yang plus PV T80 G5 per 200 BC. Dalam 200 BC ini ditemukan mix PF dan PV. Tapi teman-teman, nanti pada saat selesai 200, itu kan hitungannya ya. Teman-teman jangan lupa tetap menyisir seluruh tong pandang ya. Yang dikhawatirkan nanti ada spesies lain misalnya di pojok sana yang belum terbaca. Itu dibaca. Sehingga nanti kalau ditemukan, dilaporkan aja sekalian langsung di sini. Begitu ya. Nah, udah terakhir kesimpulan. Jadi ini karena saya diburu-buru 30 menit, jadi saya nggak terlalu detail, digaspol saja. Kesimpulannya yang pertama, dalam melakukan atau sampling, pembuatan pewarnaan, pemeriksaan, dan pelaporan itu, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tahu risiko yang akan terjadi, tahu cara meminimalisasi risiko yang akan terjadi. Kemudian, lakukan pekerjaan sesuai SOP, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Juriko. Jadi setiap vaskes harus punya SOP. SOP pembuatan pewarnaan, SOP cara sampling, bahkan SOP apalagi cara pelaporan. Kemudian juga lakukan uji kualitas secara rutin dan tercatat. Itu juga harus ada SOP-nya. Teman-teman, kalau kita eliminasi malaria, bisa jadi nanti ada cek pelaporan secara administrasi ya. Bagaimana uji kualitasnya dicek nggak setiap saat atau tiap bulan secara rutin misalnya. Kemudian berikutnya lagi, lakukan juga pemeliharaan mikroskop secara rutin dan tercatat. Tetap di-record ya. Jangan sampai kita ada udah melakukan tidak dicatat. Atau yang sebaliknya yang kurang baik adalah dicatat tapi tidak melakukan. Jadi catat apa yang dilakukan, lakukan apa yang dicatat. Dan yang berikutnya, tetap semangat, tingkatkan level kompetensi mikroskopis malaria menjadi expert dan reference. Itu untuk semua malaria mikroskopis, malaria mikroskopis. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan.